Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safi Siregar, NIM 223270009 kelas 3A, mata kuliah Antropologi Materi Inggris, datang generasi Z, Prodi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Menurut para ahli, generasi Z atau generasi disebut sebagai generasi yang lahir setelah generasi Y. Kumpulan orang yang termasuk ke dalam generasi ini adalah mereka yang lahir tahun 1995 sampai dengan 2010. Jadi bila ada lahir di tentang waktu itu, maka Anda juga turut termasuk ke dalam generasi Z. Umumnya mereka yang merupakan generasi Z disebut juga sebagai I-generasian atau generasi internet atau generasi net. Mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Bahkan gadget sudah menjadi pegangannya dari sejak kecil, maka secara otomatis pengenalan teknologi dan dunia maya ini begitu berpengaruh pada perkembangan kehidupan dan kepribadian mereka. Advertisement. Lalu sebenarnya apa saja karakteristik yang dapat kita kenali dari generasi Z ini? Jelas dari para ahli yang berikut ini kami telah rangkum pengertian generasi Z dengan karakteristiknya: mahir teknologi dan suka berkomunikasi. Yang pertama, mahir teknologi advertisement. Generasi Z sendiri merupakan generasi yang hidup di zaman teknologi, dan hal itu bukan menjadi sebuah rahasia lagi. Bahkan di zaman ini aplikasi komputer mulai berkembang sehingga segala sistem yang ada mulai dilakukan dengan metode komputerisasi. Jadi dalam kemampuan generasi ini dalam menguasai teknologi dirasa merupakan bawaan sejak lahir, atau generasi ini tentu dapat melakukan akses dengan cepat dan mudah sehingga bisa lebih diandalkan dalam hal impact. Yang kedua, suka berkomunikasi. Pengertian generasi Z, karakteristiknya berikutnya adalah memiliki ciri suka berkomunikasi dengan semua kalangan. Saat ini generasi ini semakin mengembangkan proses komunikasinya, misalnya dengan menggunakan berbagai macam jejaring sosial yang semakin merebak di dunia internet. Melalui jaringan sosial ini yang mulai berkomunikasi dan berekspresi secara spontan sehingga terkadang seolah bertindak atau berkata tanpa sopan dan santun. Gambar mengumbar privasi dan lebih mandiri. Yang ketiga, mengumbar privasi. Pengertian generasi Z, karakteristiknya berikutnya adalah kebiasaan mengumbar privasi. Penggunaan jaringan sosial yang ada dan jumlahnya banyak ini sayangnya digunakan oleh para generasi milenial untuk menunjukkan segala hal yang dialaminya. Jadi di masa sekarang sudah mulai banyak mengumbar privasi. Untuk mengatasi hal ini, beberapa mulai menggunakan platform yang bersifat lebih privasi dan sementara saja atau tidak permanen. Yang keempat, lebih mandiri. Karakteristik dari generasi Z saat ini jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya adalah lebih mandiri. Anda yang menjadi bagian dari generasi ini mungkin lebih sering mengambil keputusan secara mandiri tanpa melibatkan peran dan pertimbangan dari orang lain. Tidak hanya itu saja, tetapi Anda juga tentu lebih memilih untuk belajar dan berkembang sendiri. Lebih toleran dan dalam penuh ambisi. Yang kelima, lebih toleran. Sikap toleransi tampaknya mulai dari dikembangkan oleh generasi milenial ini. Memang saat ini termasuk di Indonesia rupanya beraneka ragam kultur dan budaya muncul dan semakin berkembang. Demikian pula perbedaan juga semakin banyak ditemukan. Dalam hal ini, generasi yang umumnya lahir di akhir abad 19 ini mulai bisa menerima segala perbedaan yang ada dengan sikap lapang dada serta dengan toleransi. Ini juga dapat menerima dan menghormati semua orang dan lingkungan yang berbeda dengannya. Yang keenam,
ambisi, penuh ambisi. Pengertian generasi Z serta karakteristik yang berikutnya adalah suatu mereka memiliki ambisi yang mengebuh-kebuh karir dan berkembangan diri, serta kesuksesan mencerminkan karakteristik dari generasi di era digital ini. Anda termasuk ke dalam bagian generasi ini, tentu tidak cepat merasa puas diri dan selalu ingin terus berkembang, mengejar impian, selalu upaya dengan baik, terkadang mengabaikan kepentingan orang lain. Karakter individualistis dan egosentris mungkin ada di dalam diri Anda karena adanya ambisi yang penuh. Sekian, terima kasih dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.